Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, malam, kapanpun Anda menonton video ini. Kembali lagi dengan saya Iza Zainim 063. Kali ini saya akan melakukan simulasi perancangan jaringan pada perpustakaan Kabupaten Blora. Jadi studi kasus yang akan saya angkat adalah perpustakaan di Kabupaten Blora. Jadi baru-baru ini sekitar kuarter pertama, perempat pertama tahun 2020, pada Maret 2020 diresmikan perpustakaan setinggi 4 lantai. Jadi langsung saja ke area intinya. Jadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora, Ainur Rafiq, menyampaikan dalam laporan fungsi layanan di setiap lantai. Untuk lantai 1, layanan sirkulasi dan informasi, media massa, clipping, keanggotaan, layanan OPAK, layanan internet publik wifi akses, dan layanan bermain edukasi anak. Lalu untuk lantai 2, sebagai ruang layanan pengembangan perpustakaan dan hubungan antar lembaga, atau disingkat HAL, layanan internet publik wifi akses, dan layanan pojok Blora. Kemudian lantai 3 sebagai ruang layanan koleksi bahan pustaka, koleksi referensi, pelestarian bahan pustaka, layanan internet publik wifi akses lagi, serta ruang pengolahan bahan pustaka. Selanjutnya, lantai 4 sebagai ruang pertemuan dan serbaguna yang akan difungsikan untuk pelaksanaan pelatihan dan pertemuan dalam kapasitas 100 orang. Jadi kurang lebih untuk ruangan-ruangannya ada di sini. Tentu saja tidak semua ruang akan diberikan jaringan secara khusus. Untuk lantai 1 akan diberikan pada bagian pendaftaran, informasi, dan bagian wifi public access. Lalu untuk lantai 2 secara khusus akan diberikan ke pengembangan perpustakaan. Lalu untuk bagian pojok Blora dan lagi-lagi akan diberikan layanan internet public wifi access. Lalu untuk lantai 3 akan diberikan pada koleksi bahan pustaka, karena lantai 3 ini menjadi bagian inti dari perpustakaan, bagian koleksi pustaka atau bagian umum, lalu koleksi referensi, lalu masih dengan model yang sama, masih dengan hal yang sama dengan lantai sebelumnya, yaitu diberikan layanan internet public wifi access. Jadi setiap dari lantai 1 sampai lantai 3 diberikan public wifi access. Lalu untuk lantai 4 ini ada aula ruang pertemuan serbaguna, digunakan untuk pelatihan. Karena digunakan untuk pelatihan, akan diberikan beberapa PC nanti yang akan terhubung dengan jaringan tentu saja. Dan juga di lantai 4 akan diberikan tambahan berupa server nanti untuk web server, DNS server, mail server, FTP server, dan ya hanya server itu saja. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran kasar dari jaringan yang akan kita buat hari ini. Langsung saja menuju skema jaringan yang sudah dibuat. Jadi untuk skema jaringannya kurang lebih seperti ini, maaf kecilan. Nah, kita zoom saja menuju ke lantai 1 terlebih dahulu. Lantai 1 seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ini ada bagian pendaftaran keanggotaan. Jadi akan diberikan 4 PC untuk pendaftaran, nantinya bisa dihubungkan ke web server untuk bagian pendaftaran. Lalu ada bagian informasi, ini untuk mengakses informasi mengenai perpustakaan seperti pengunjung, seperti pengunjung hari ini, seperti pendaftar minggu ini, dan semacamnya. Lalu ini ada public wifi yang pertama di lantai 1. Jadi ada 2 jaringan kurang lebih di router 1. Lalu untuk lantai 2 ada pojok Blora, yaitu untuk mengakses informasi mengenai Kabupaten Blora. Jadi untuk para wisatawan, turis itu nanti bisa mengakses mengenai wisata daerah Kabupaten Blora, lalu juga mengakses makanan daerah Kabupaten Blora, lalu juga kesenian dan semacamnya. Hal tersebut mengenai Kabupaten Blora bisa diakses di bagian informasi yang ada di lantai 2. Lalu mengenai pengembangan perpustakaan, ini diberikan 3 PC untuk meningkatkan kualitas dari para pemustaka, yaitu untuk pembaca atau pengelola perpustakaan, pustakawan, dan semacamnya.
Lalu untuk lantai 2 Mas juga sama, diberikan public wifi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Ini yang ada di lantai 2. Beralih ke lantai 3 yaitu ruangan inti. Untuk ruangan inti disambut dengan public wifi akses di lantai 3. Lalu ini ada bagian umum, bagian koleksi umum. Saya berikan 6 PC, 6 buah PC. Jadi 2 PC untuk pendataan masuk. Jadi apabila kita akan masuk ke perpustakaan, kita akan biasanya melakukan scan kartu untuk mengetahui scan kartu atau mengetikkan nama dan domisili kita untuk sebagai pendataan perpustakaan. Lalu ada 4 PC untuk peminjaman. Jadi pendataan peminjaman akan diberikan di 4 PC ini. Lalu pada jaringan selanjutnya ada di bagian referensi. Jadi bagian referensi ini nanti digunakan untuk menyimpan penelitian seperti tesis, disertasi, lalu jurnal atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah tadi. Yang membedakan dengan koleksi umum seperti itu. Jika koleksi umum menyimpan barang-barang buku-buku yang umum seperti novel, bacaan, lalu juga menyimpan mengenai buku pelajaran dan masih banyak hal lagi. Untuk ruang referensi hanya menyimpan penelitian, lalu artikel-artikel lama, kurang lebih seperti itu. Pindah ke lantai terakhir, lantai 4, yaitu ini ada router aula. Lantai keempat terhubung dengan router aula. Di sini ada 6 PC pelatihan yang sudah saya koneksikan, yang sudah disetting dengan DHCP pelatihan, DHCP servernya pelatihan. Lalu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di lantai 4 juga tempatnya server. Di sini ada DNS server, web server, mail server, dan FTP server. Untuk kegunaan dari DNS server sudah jelas. Untuk kegunaan dari web server tentu saja bisa digunakan untuk pada saat pendataan apabila kita ingin masuk perpustakaan, lalu juga bisa untuk registrasi keanggotaan perpustakaan. Lalu untuk mail server ya tentu saja sebagai email khusus untuk perpustakaan, untuk pengelola perpustakaan, untuk pegawai perpustakaan. Lalu untuk FTP servernya itu digunakan untuk sharing data. Jadi seorang anggota perpustakaan, jadi untuk seorang petugas perpustakaan tidak melulu bisa apabila ingin membagikan data, data tidak harus berada di PC yang sudah terkoneksi. Hanya dengan terhubung dengan jaringan, jika sudah diberikan kode akses di FTP server seperti materi-materi sebelumnya, itu tadi bisa membagikan filenya. Selanjutnya kita akan melakukan bedah IP. Jadi untuk jaringan ini sebentar saya zoom out dulu. Untuk skema jaringan seperti ini saya bagi menjadi 8 bagian. Jadi ada 1, 2, 3, karena ini saya hubungkan switch, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Karena server sudah beda IP lagi, jadi sehingga menggunakan subnet yang 255.255.255/27. Untuk IP dasar yang saya gunakan IP yang itu 172.24.63, dan ya yang terakhir tadi akan diisi nanti. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk IP server saya menggunakan 10, 14, 63.1 dan 63.2. Dan untuk gateway servernya 63.4. Lalu bagaimana dengan akses point? Akses point public, wifi public di lantai 1 terbuka dengan nama perpustakaan 1. Jadi disebut keamanannya, jadi dibuka. Tapi kita akan mencoba mengkoneksikan sebuah perangkat. Di sini kita akan mengambil sebuah smartphone. Kita setting dengan wireless. Lalu kita default SSID-nya kita ganti dengan perpustakaan 1. Kita tunggu sampai terhubung. Nah, sudah terhubung. Lalu IP-nya DHCP, nah sudah terrequest secara otomatis. IP 35 kita coba request ulang.
tetap sudah benar, IP-nya tidak ada masalah. Lalu kita cek access point, kita akan coba mengkoneksikan sebuah perangkat. Kita coba laptop lah. Jadi di sini untuk lantai 2 saya berikan keamanan WPA2 PSK. Passwordnya 1 sampai 8, SSID-nya perpustakaan 2. Jadi kita coba ambil laptop. Karena ini masih portnya LAN, kita matikan dulu. Kita ganti penerima wireless. Kita nyalakan. Kita masuk ke interface wireless, lalu sudah on. SSID-nya tadi adalah perpustakaan 2. Perpustakaan 2 WPA2 PSK 123456778. Kita tunggu sampai terhubung. Sudah terhubung dan akan diberikan DHCP request successful. Jadi bisa dikatakan untuk jaringan wireless yang di sini tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan mengecek routing seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Untuk routingnya secara garis besar saya menggunakan routing dynamic grip karena tentu saja akan lebih memudahkan. Apa terlebih lagi jaringannya sudah termasuk jaringan yang cukup kompleks, meskipun belum terlalu kompleks banget. Tapi ada satu yang menggunakan routing statik yang ada di aula ini, saya berikan routing statik karena untuk yang di aula hanya perlu terhubung kepada server saja, tidak perlu terhubung dengan perangkat jaringan yang lainnya. Cek saja routing lantai 1, statiknya kosong, RIP. Ini ada 3 jaringan yang terhubung. Untuk routingnya sendiri kita cukup memasukkan jaringan yang terhubung dengan routernya. Seperti di sini ada 12.12.0 yaitu router 1 ke 2, lalu ada 4141 yaitu router 4 ke router 1, lalu ada 172.24, ini 2 perangkat ini. Jadi kita add saja, kita masukkan jaringan, kita add, lalu di CLI kita ketikkan no auto summary, lalu kita pilih version 2, kita ketikkan lagi version 2, maaf. Nanti akan seperti ini. Jangan lupa untuk menyimpan tentu saja. Untuk lantai 2 juga saya lakukan hal yang sama, routing RIP. Lantai 3 masih routing RIP dengan cara yang sama. Lantai 4 juga routing RIP dengan cara yang sama. Lalu untuk aula sendiri saya berikan routing statik. Nah, jadi di sini bisa dibaca yaitu untuk ingin terhubung ke server yaitu IP-nya 10.14.630 itu harus melewati 54.54.544. Kita cek yang serial 2.3 di sini adalah 54.54.545. Ini yang ada di sini berarti yang di sini 54.54.544. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga saya berikan tambahkan statik. Apabila ingin menuju ke 172.24.63 network 224 itu nanti untuk lewat 54.54.545 ya, di sini tadi 54.54.545. Kurang lebih untuk routing statik dan routing dinamiknya seperti itu. Berikutnya kita akan melakukan pengecekan server-server, DNS server, web server, mail server, dan FTP server. Kita akan, karena sebelumnya sudah pada materi-materi sebelumnya sudah dilakukan simulasi yang sama, kita hanya melakukan review ulang sedikit saja. Jadi di mail server sudah ada IP-nya tentu saja. Untuk mail server kita coba setting dari FTP terlebih dahulu saja. Kita cek FTP-nya. Jadi untuk FTP-nya sudah diaktifkan. Untuk username-nya ada 3. Maaf, ini Cisco bawaan, kita remove saja. Ini remove. Jadi tinggal admin. Jadi untuk admin itu memiliki hak untuk write, read, delete, rename, dan list. Lalu untuk user hanya memiliki hak untuk write, read, dan list. Untuk delete dan rename user tidak akan diizinkan, hanya 2 saja karena ini hanya simulasi. Kita mengecek web server. Untuk web servernya ini HTTP, ini sudah saya berikan beberapa
sudah saya edit HTML-nya seperti register, selamat datang di website perpustakaan daerah Kabupaten Blora, dan seperti ini menggunakan HTML sederhana saja. Setelah HTML, HTTP kita ke DNS server. DNS servernya saya tambahkan beberapa, yaitu untuk ftp-perpus.com yang untuk FTP-nya 64101462, mail.com dengan IP yang sama, tetapi saya bedakan agar tidak agar tidak berbaur bledru. Maaf. Lalu untuk perpustakaan perpus.com ini untuk website tadi, web servernya 10.14.631, dan ini ada sedikit alias karena untuk antisipasi. Selanjutnya yang belum tadi, mail server. Tadi kan di DNS server untuk mail server diberikan nama mail.com. Jadi untuk ini cukup berguna di mail server. Domain name-nya kita berikan mail.com. Lalu untuk usernya saya berikan 2, yaitu informasi dan pendaftaran. Kita asumsikan saja nanti akan berhubungan bagian informasi dan bagian pendaftaran. Jadi kurang lebih untuk setting-setting seperti itu. Jadi langsung saja kita mencoba melakukan koneksi, yaitu kita coba mengirimkan simple PDU saja secara random. Tidak kita coba satu persatu karena akan lama. Kita coba mengirimkan dari pusat informasi 1 ke DNS server. Ini sudah successful. Maaf, saya tidak menggunakan CMD ping karena akan terlalu lama rasanya. Ini juga successful dari sini. Lalu dari smartphone ke server successful. Kita delete terlebih dahulu. Dari pelatihan ini successful. Tetapi jika karena di routing statik tadi ya, dari pelatihan ke pendaftaran tentu saja akan fail. Kita coba sekali lagi karena kadang-kadang memang perlu dicoba beberapa kali, fail tentu saja. Lalu kita akan mencoba ke masuk umum, ke web server, sukses. Kita akan mencoba yang di bawah-bawah sini, ada laptop, ke smartphone, successful juga. Kita mencoba sini ke sini, successful. Lalu kita akan mencoba dari sini ke sini, successful juga. Kita akan mencoba dari sini ke server, in progress. Apakah akan gagal, failed? Kita coba sekali lagi dari sini ke sini, in progress, failed. Kita cek di sini, sepertinya ada kendala dan benar, ternyata gateway-nya belum diisi. IP 194 itu gateway-nya seharusnya 194, 195, berarti 222, 172, 24, 63, 222. Berarti ada yang lupa untuk mengisi gateway. Ini tadi dipinjam ref, kita coba kirimkan simple PD ulang. Oh, sudah successful. Nah, apabila terjadi masalah, kita harus mengecek apakah kabelnya sudah terhubung dengan benar, lalu apakah routing sudah dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan, lalu kita juga harus mengecek apakah gateway yang kita masukkan sudah benar, dan juga kita juga mengecek IP tujuan kita apakah sudah benar, dan hal-hal kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba mengecek DNS jarcom.com. Kita coba membuka website jarcom.com di bagian masuk saja ya, masuk perpustakaan saja. Jadi kan kita ketika kita akan masuk ke perpustakaan, kita akan melakukan scan. Nah, kurang lebih seperti itu, kita asumsikan saja seperti itulah. Kita masuk ke desktop, kita coba ns lookup dulu, lookup jarcom.com. Sepertinya ada masalah. Ini sudah ada ns lookup. Oh, bukan. Maaf, karena terbawa simulasi sebelumnya, saya masih mengetikkan jarcom.com, ns lookup perpus.com.
jarcom. Nah, karena simulasi sebelumnya menggunakan jarcom.com, saya masih terbiasa dengan itu. Ini ya purpose.com, addressnya 63631. Kita masuk ke website saja, web browser, kita ketikkan jarcom.com. jarcom.com. Ya Allah, maaf, purpose.com. Nah, ini sudah muncul. Selamat datang di website perpustakaan daerah Kabupaten Blora. Jadi di sini ada buku Termelia rekomendasi bulan ini. Nah, ini klik menuju absensi. Di sini nanti akan diminta pindai kartu Anda atau masukkan username dan passwordnya. Ini pindai kartu Anda secara sederhana saja. Jadi untuk websitenya berjalan dimasuk. Kita coba yang di bagian pendaftaran karena kita akan melakukan pendaftaran. Kita ns lookup purpose.com, sudah bukan jarcom.com. Nah, sudah berhasil. Purpose.com, IP-nya ini sama seperti tadi. Kita masuk ke web browser. Purpose.com. Nah, ini ada rekomendasi bulan ini, Termelia, Sapian, dan lain-lain. Klik halaman pendaftaran. Di sini kita akan masukkan username, nama, alamat, dan lain-lain. Karena ini hanya percontohan, sederhana, ya seadanya saja. Jadi untuk web server sepertinya tidak ada masalah. Setelah web server kita rasa aman, kita akan mencoba mail server. Jadi untuk mail server, di mana ya? Kita coba di lantai 3 saja. Dan jadi kita akan mencoba dari lantai 1 ke lantai 3 ini. Akses poinnya berapa isinya? Akses poinnya referensi 1 sampai 9. Kita akan mencoba smartphone saja lah. Referensi passwordnya 1 sampai 9. WP-up 2 PSK. Jadi ini adalah referensi WPA 2 PSK, keamanannya out 6789. Kita tunggu hingga terhubung. Apakah bisa terhubung? Sudah terhubung. Kita cek IP-nya. Requesting IP address dan DHCP successful. Kita anggap yang ini bagian informasi. Maaf, bagian pendaftaran saja. Pendaftaran. Yang ini bagian informasi. Jadi kita asumsikan karena tadi mail server yang sudah terdaftar adalah bagian informasi dan pendaftaran. Kita ceritanya, jadi bagian informasi ingin meminta data mengenai pendaftaran yang ada, anggota baru yang mendaftar perpustakaan minggu itu. Jadi kita akan masuk ke setting di informasi ya tidak masalah, informasi. Kita masuk ke email karena kita akan melakukan konfigurasi mail server. Namanya adalah informasi @mail.com. informasi@mail.com. servernya mail.com dan ini masih sama mail.com. username-nya informasi, passwordnya juga informasi. Agak perlu hati-hatian untuk mengisikan username dan password karena cukup sensitif, karena pada simulasi minggu kemarin saya sempat mengalami kendala karena kesalahan password. Lalu di bagian pendaftaran kita juga akan masuk langsung saja. Your name, pendaftaran. Lalu emailnya pendaftaran. @mail.com.
mail.com, lalu ini ada pendaftaran, kita copy, passwordnya juga pendaftaran, lalu kita save. Nah, ini kita kembali lagi ke bagian informasi, kita akan mengkompos email ke bagian pendaftaran @mail.com. Subjeknya sembarang saja, permintaan gitu. Lalu isinya mohon unggah list pendaftar minggu ini, kirim ke pendaftaran.mail.com. Apakah berhasil? Sending mail, permintaan mail server send success, harusnya sudah bisa diterima. Receive. Nah, ini ada email dari informasi.com, subjeknya adalah permintaan, diterima di sini. Nah, mohon unggah list pendaftar minggu ini. Jadi bisa diasumsikan mail servernya juga sudah berhasil. Lalu karena ini minta list pendaftar minggu ini, kita akan membuat file pendaftar. Jadi kita anggap ini ada sebuah file pendaftaran daftar. List pendaftar saja, daftar pendaftar terlalu aneh. List pendaftar minggu ini. Nih misalkan 1 Adi 889 2 Adi 890 3 Ina 891. Ya, kita random saja namanya, kita filenya kita save, lalu diberikan nama pendaftaran.txt. Nah, kita save file pendaftarannya, kita cek dengan cmd, kita cek direktori apakah sudah disimpan. Nah, ini sudah ada file pendaftaran.txt. Lalu kita akan masuk ke FTP. Kita cek saja NSLookup dulu. Lookup apakah DNS-nya FTP sudah berhasil. ftp.purpose.com. Sudah terhubung. FTP 632, berarti kita bisa masuk dengan DNS-nya ftp.purpose.com. Karena kita asumsikan bagian pendaftaran ini adalah seorang user, kita masukkan username user, lalu passwordnya juga user. Nah, tidak terlihat tapi sudah ada passwordnya. Login, kita cek saja kita cek di direktorinya server. Nah, jadi di server ada ini, nanti kita akan bandingkan setelah kita put pendaftaran.txt, writing file, dan transfernya komplit. Kita baca lagi, kita berikan perintah dir lagi. Nah, tadi sebelumnya filenya 32, sekarang 33, dan sudah ada file pendaftaran. Nah, sebelumnya belum ada. Nah, kita kembali ke email, lalu kita replay. Sudah, file sudah diunggah. Kita send. Nah, kita send, kita kembali ke bagian informasi, kita resave. Nah, mohon list file sudah diunggah. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke FTP-nya. Di sini untuk bagian informasi berperan sebagai admin, kita cek dengan NSLookup ftp.purpose.com. Nah, di bagian sini. Nah, sudah berhasil. Kita masuk dengan ftp.purpose.com. Nah, username-nya admin, kita asumsikan sebagai admin, lalu passwordnya juga admin. FTP mode kita unduh langsung dengan perintah put, seingat saya put pendaftaran
maaf, karena tadi tidak diberikan nama filenya, kita cek saja dengan perintah dir terlebih dahulu, karena bagaimana tahu informasi nama filenya adalah pendaftaran dir. Nah, di sini bagian informasi melihat nama file pendaftaran dan baru mengambilnya. Get pendaftaran.txt, file transfer, dan filenya sudah berhasil diunduh. Dan bagian informasi bisa mengecek di text editor, open pendaftaran. Nah, kita open list pendaftar minggu ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FTP dan mail server. Di sini kan tadi bagian pendaftaran yang menuliskan, lalu bagian informasi yang mengetikkan. Sekalian kita coba saja untuk merename file di bagian informasi karena tadi admin. Jadi kita cek saja di FTP-nya. Di FTP tadi, di FTP server tadi, untuk username admin itu memiliki hak untuk merename, untuk mendelete, dan untuk mengelist. Intinya merename dan mendelete saja yang membedakan. Nah, di sini D dan N-nya tidak ada karena delete dan rename-nya tidak ada. Kita coba di admin bagian informasi, kita coba untuk rename. Apakah bisa? Pendaftaran.txt menjadi daftar m7.txt. Renaming pendaftaran dan rename successful. Kita cek direktorinya, apakah namanya sudah berubah. Nah, ini daftar m7.txt, karena ini adalah admin jadi bisa merename. Kita di bagian informasi keluar dan masuk ke bagian pendaftaran. Tadi kan bagian pendaftaran masuk FTP-nya sebagai user. Kita cek dir lagi. Di sini daftar M7, kita coba rename di sini. Rename daftar m7.txt. Maaf, belum ada nama baru. Name daftar m7.txt menjadi daftar.txt saja. Renaming FTP error karena izinnya ditolak. Karena seperti yang ada di FTP server tadi, di FTP server user tidak bisa untuk merename. Lalu kita coba perintah delete, meskipun sudah jelas tidak bisa, kita coba saja delete daftar m7.txt. Di permisiannya juga ditolak. Tapi ketika kita masuk ke bagian informasi dan kita delete daftar m7.txt ya, txt, dan deleting successful. Jadi untuk simulasi FTP mail server kurang lebih seperti itu. Sepertinya saya rasa sudah cukup untuk simulasi jaringan perpustakaan daerah Kabupaten Blora kali ini. Ada banyak kurangnya di video ini, seperti yang suara motor, lalu ada kesalahan kebiasaan menggunakan jarcom.com pada purpose.com, dan lain halnya mohon dimaklumi. Untuk kritik saran akan saya terima dengan sebaik mungkin. Kritik dan saran semoga dapat membangun saya untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu untuk link dari video-video lain saya yang telah ada di channel ini juga akan saya taruh di deskripsi video. Terima kasih telah menyaksikan sampai menit akhir ini. Dadah.